membahas mengenai sejarah Cirebon, tentu kita tidak akan pernah lupa mengenai hubungan antara Kesultanan Cirebon dan Kesultanan Demak. Kemudian yang menjadi soal itu kapan sih hubungan antara Kesultanan Demak dan Cirebon itu terjalin. Ulasan mengenai asal-usul hubungan baik antara Kesultanan Demak dan Kesultanan Cirebon, uraiannya sebagaimana berikut. Sebagaimana kita pahami bahwa Kesultanan Demak itu kan didirikan oleh Wali Songo. Otomatis kalau didirikan oleh Wali Songo, siapapun pribadi-pribadi yang mempunyai hubungan dekat dengan Wali Songo maka ya akan dekat. Nah, begitupun dengan Cirebon. Nah, perlu pemirsa pahami bahwa Pangeran Cakrabuana ini istri ketiganya itu adalah adik daripada Sunan Gresik. Jadi Pangeran Walangsungsang itu punya istri ketiga. Yang pertama yaitu Nyimas Endang Kelis, yang kedua Kencana Larang, dan yang ketiga Nyimas Rasajati. Dan Nyimas Rasajati ini pemirsa merupakan adik daripada Sunan Gresik, anggota Wali Songo yang tertua begitu. Sehingga sudah barang tentu Pangeran Cakrabuana ini mempunyai hubungan kuat dengan para Wali Songo. Oleh karenanya ketika para Wali Songo itu berhasil membentuk Kesultanan Demak, ya maka Pangeran Cakrabuana selaku keluarga daripada Wali Songo ya otomatis mempunyai hubungan yang dekat. Nah, apalagi ditambah-tambah lagi keponakan dari Pangeran Cakrabuana yaitu Syarif Hidayatullah itu di kemudian hari menjadi anggota Wali Songo. Maka oleh karenanya tidak mengherankan jika Kesultanan Cirebon juga pada hakikatnya adalah kesultanan yang dibangun oleh Wali Songo. Jadi perlu Anda pahami bahwa Kesultanan Cirebon itu dibangun oleh Wali Songo, meskipun raja pertamanya itu juga anggota Wali Songo. Ya, Wali Songo, wali-wali yang lainnya itu terus mendukung seperti Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, Sunan Gresik, Sunan Ampel dan lain sebagainya itu karena masih keluarga. Dan kemudian kenapa sih hubungan Demak dengan Cirebon itu begitu rapatnya? Sebetulnya pemirsa bahwa Raden Fatah sendiri itu lahir dari ulama yang dulunya atau keturunan dari ulama yang dahulunya berdakwah di Jawa Barat. Jadi Raden Fatah itu pemirsa, ibunya itu kan namanya itu Siubanci atau Banyowi. Dan Banyowi atau Siubanci itu pemirsa adalah anak daripada Syekh Bentong. Nah, Syekh Bentong ini pemirsa perlu dipahami bahwa beliau itu adalah anak daripada Syekh Kuro. Syekh Kuro yang dahulu berdakwah di Cirebon dan Karawang. Sehingga kedudukan Raden Fatah bagi orang Islam di Cirebon dan Sunda pada waktu itu sebagai Raja Demak itu membuat mereka itu keluarga. Ya karena murid-murid Syekh Kuro yang ada di Sunda ini, di pesisir utamanya, pesisir utara itu merasa bahwa Sultan Demak itu adalah keturunan daripada gurunya, keturunan daripada Syekh Kuro itu. Oleh karena itulah maka orang Cirebon pun menganggap Raden Fatah itu ya saudara. Karena memang lahir daripada keturunannya Syekh Kuro. Ini jadi hubungan baik antara Cirebon dengan Demak ini memang sudah terjalin sejak lama. Bahwa catatannya istri ketiga daripada Pangeran Cakrabuana ini yang melahirkan 6 orang perempuan itu, anak-anak Pangeran Cakrabuana itu adalah adik daripada Sunan Gresik yang terkenal itu. Jadi Pangeran Cakrabuana ini sudah dianggap
senior oleh para wali songo karena memang tingkatannya itu setara dengan Sunan Gresik begitu. Wali yang usianya itu ya sepadan dengan Sunan Ampel, Sunan Gresik, dan kemudian Pangeran Cakrabuana. Artinya Pangeran Cakrabuana ini adalah orang yang dituakan. Maka tidak heran pemirsa kemudian dengan segala apapun bentuknya, Demak itu ya mati-matian membela Cirebon ketika Cirebon itu diusik oleh Galuh ataupun diusik oleh Pajajaran. Sebaliknya, Cirebon juga ketika Demak itu diusik oleh Majapahit atau diusik oleh musuh-musuh yang lainnya termasuk Pajajaran, ya Cirebon melawan atau membantu Demak karena memang hubungannya itu sudah rapat. Jadi hubungan kekeluargaannya sudah kental, kemudian dibarengi dengan persamaan agama sehingga menjadi hubungannya itu menjadi sangat kuat. Meskipun demikian pemirsa, memang Cirebon juga mempunyai hubungan darah dengan Pajajaran, akan tetapi karena dalam politik itu selalu berbeda pandangan dengan Cirebon, ya lama-kelamaan hubungan darah itu yang menjauh. Apalagi di masa Surawisesa itu kan Pajajaran terang-terangan melakukan pengusiran terhadap orang-orang Islam di wilayah Pajajaran. Jadi memang hubungan Pajajaran dengan Cirebon itu merenggang di zaman Prabu Surawisesa. Sementara hubungan Demak dengan Cirebon itu terbina kuat dan bahkan terjalinnya itu dari zaman Pangeran Wolangsungsang. Karena Pangeran Wolangsungsang itu kan istrinya merupakan adik daripada Sunan Gresik. Dan lagi pula Raden Fatah itu adalah keturunan daripada Syekh Kuro. Sehingga santri-santrinya Syekh Kuro itu ya membela mati-matian Raden Fatah karena menganggap Raden Fatah itu adalah darah daripada di dalamnya itu mengandung darah daripada Syekh Kuro itu. Selain juga tentunya ada darah Majapahitnya kan begitu. Jadi begitu pemirsa mengapa hubungan Cirebon dengan Kesultanan Demak itu begitu kuat.